Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan lagi mengenai Kristen persepuluhan. Kita sudah masuk ke bagian 21, yaitu bagaimana para hamba Tuhan mendapatkan penghasilan mereka dari persembahan jemaat. Oke. Nah, kalau kita lihat Perjanjian Lama, di mana orang-orang Lewi dan imam itu dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan pekerjaannya yang sebenarnya bisa menghasilkan uang, tetapi dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya, dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu, ya. Nah, hal seperti ini juga kita dapati di Perjanjian Baru, di mana para pemberita firman termasuk Yesus sendiri meninggalkan pekerjaannya waktu itu sebagai tukang kayu, membantu ayahnya, terus memberitakan firman. Tentu harus ada yang menyokong kehidupan mereka, ya, untuk makan sehari-hari. Nah, oleh karena itu di dalam Perjanjian Baru, persamaan yang paralel dengan kehidupan para imam itu dalam mendapatkan penghasilan bisa kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Di mana di situ dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Oke? Nah, meski sekarang ini ya panggilan ini lebih cocok kalau kita katakan kepada para hamba Tuhan yang benar-benar sepenuh hati dan sepenuh waktu, ya, melayani Tuhan, ya. Nah, contoh kita bisa lihat di Kolose 1 ayat 23, kemudian ayat 25 sampai 29. Dan tentu saja ini termasuk semua misioneri yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Seperti yang katakan semula bahwa Yesus sendiri pada umur 30 tahun meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, membantu ayahnya, dan memanggil yang lainnya melakukan hal yang serupa. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan jala-jala ikannya sehingga mereka menjadi penjala manusia. Oke, Anda bisa baca di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Anda bisa baca di Matius 10 ayat 3 dan seterusnya. Nah, tentunya dukungan finansial atau keuangan untuk Yesus dan ke-12 muridnya serta mereka yang mengikuti mereka datang dari orang-orang percaya. Tapi bukan persepuluhan, ya. Saya kasih tahu dulu, bukan persepuluhan. Sebab kalau Yesus menerima persepuluhan, murid-muridnya menerima persepuluhan, mereka mencuri milik orang Lewi. Karena mereka tidak berhak menerima persepuluhan. Jadi catat, bukan persepuluhan, tetapi persembahan yang datang dari jemaat. Kita bisa baca di Lukas 8 ayat 3. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Catat ya, bukan persepuluhan. Sebabnya kalau diberikan persepuluhan kepada Yesus dan murid-muridnya, maka Yesus akan lebih cepat naik ke kayu salib karena mencuri hak suku Lewi. Oke? Kemudian Yohanes juga menyerukan persembahan seperti itu untuk menyebarluaskan kabar kebenaran. Ya. Anda bisa baca di 3 Yohanes 5 sampai 8. 3 Yohanes 5 sampai 8, ya. Di situ Yohanes menyerukan persembahan seperti ini, ya,
untuk menolong perjalanan para pengabar Injil ya, dan seterusnya. Anda bisa baca ya, 3 Yohanes ayat 5 sampai 8. Kemudian Paulus menulis bahwa mereka yang mendengarkan suara kebenaran harus memberi. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Karena pemberian itu adalah menabur dalam roh. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai kolekte, ya, yang sering diedarkan di gereja-gereja. Kemudian Paulus menggunakan kiasan serupa di dalam 1 Korintus 9 ayat 11 dan berkata, "Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?" Tapi sekali lagi bukan menuai persembahan persepuluhan ya, karena Paulus bukan orang Lewi, dia tidak berhak menarik persepuluhan. Oke? Catat. Pendengar firman pada waktu itu memberi sebagai respon atas apa yang mereka dapat atau mereka dengar atau mereka pelajari dari orang yang memberitakan firman, dan mereka memberi. Itulah cara persembahan gereja mula-mula, dan itulah para pemberita firman mendapatkan penghasilannya untuk menunjang kehidupannya, bukan untuk mencari kekayaan. Tolong dicatat, oke? Nah, mari kita lihat. Tidak sedikit hamba Tuhan sekarang ini. Saya tidak bilang semua ya. Saya cuma bilang tidak sedikit hamba Tuhan sekarang ini. Ya, ya masing-masing denominasi mengatur cara memberikan penghasilan kepada hamba Tuhannya. Ya, ada yang mendapatkan gaji. Ya, tapi ada juga denominasi tertentu yang mereka mengumpulkan dana dari jemaat ya, lebih dibelokkan untuk fasilitas-fasilitas atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Oke? Nah, salah satu di antaranya misalnya uangnya dipakai untuk membuat gereja yang wah gitu ya. Ya, saya tidak antipati dengan gereja yang wah. Tetapi kalau jemaat seakan-akan dipaksa untuk memberi untuk membangun gereja yang wah, itu sebenarnya tidak diajarkan di perjanjian baru. Oke? Nah, kemudian ada juga beberapa gereja yang menyatakan bahwa kolekte itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi persepuluhan itu milik saya. Ya, makanya jangan heran kalau ada beberapa pendeta yang kaya raya, ya, karena dia menganut konsep seperti ini. Kolekte itu untuk keperluan gereja, bayar air, listrik, dan lain-lain, tapi persepuluhan milik saya. Padahal Injil tidak mengajarkan itu, ya. Kemudian juga ada yang menyalahgunakan persepuluhan yang diterimanya untuk membeli jam tangan mewah, rumah mewah, mobil mewah. Tidak salah sih kalau misalnya hamba Tuhan tersebut memang juga punya bisnis sehingga dia bisa beli jam tangan mewah, mobil mewah, atau apartemen mewah. Tapi sangat miris jika ada pendeta yang bisa punya apartemen atau rumah yang puluhan miliar, mobil yang harganya miliaran, tetapi jemaatnya masih jalan kaki. Ya, kecuali pendeta itu punya bisnis sendiri. Oke? Nah, kemudian juga gereja-gereja yang misalnya menyalahgunakan persembahan persepuluhan, biasanya kita sering lihat cekcok ketika terjadi penggantian kepemimpinan, gitu ya. Karena kenapa? Di gereja-gereja seperti ini, semua keuangan dikuasai oleh gembala sidangnya, ya. Mereka tidak punya bendahara atau majelis yang mengatur, semuanya dikuasai oleh gembala sidang. Sehingga mereka mau kalau penggantinya dari pihak keluarganya sendiri, misalnya. Ya, oleh karena itu gereja-gereja seperti ini rentan terhadap godaan-godaan dosa duniawi. Maka tidak heran jika sering kita dengar kejatuhan gembala sidang karena hal keuangan seperti ini. Ya, ya ada juga
dalam hal pengajaran yang dimana jemaat seakan-akan dibodohi mengenai praktek persembahan persepuluhan, ya, yang sebenarnya lebih ditujukan untuk kepentingan pribadi gembala sidang atau pendeta itu ketimbang untuk pekerjaan Tuhan, ya. Oleh karena itu, jadi sebenarnya kalau saya sedang memberitahu bahwa persembahan persepuluhan haruslah begini, jangan marah sama saya. Karena kenapa? Karena saya sedang mempraktekkan Yakobus 4 ayat 17. Apa itu Pak Yakobus 4 ayat 17? Begini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saya tahu, ya, saya harus memberitahukan persepuluhan yang benar begini, karena dengan demikian saya berbuat baik. Tapi kalau saya tahu bahwa dengan mengatakan ini saya berbuat baik tapi saya tidak melakukannya, maka saya berdosa. Maka kenapa saya buat rangkaian yang cukup panjang, ya. Nah, sekarang ini kita juga bisa lihat seperti yang diterangkan di Yudas 1 ayat 3 sampai 16 tentang hukuman terhadap guru-guru palsu. Khususnya di Yudas 1 ayat 11, ya. Dijelaskan tentang guru-guru palsu yang mengikuti jejak Kain, mengambil keuntungan seperti Bileam, dan durhaka seperti Korah. Saya pernah sebut mengenai Korah, tapi saya ulang lagi ya. Di Bilangan 16 dikisahkan tentang pemberontakan Korah dan kawan-kawan terhadap Musa dan Harun. Korah adalah orang Lewi tetapi bukan keturunan Harun. Peraturannya kalau orang Lewi bukan keturunan Harun, maka dia tidak bisa menjadi imam, ya. Tetapi Korah menuntut jabatan imam, dan ini jelas melanggar atau melawan ketetapan Tuhan. Sebagai hukumannya, maka terbelalah tanah yang dibawa Korah itu dan kawan-kawannya yang memberontak, sehingga mereka itu dan seisi rumahnya ditelan bumi, dan segenap harta miliknya juga masuk ke dalam perut bumi. Nah, jika Korah saja, seorang Lewi yang asli, dihukum mati karena menginginkan pangkat imam yang hanya diberikan Tuhan kepada orang Lewi keturunan Harun, maka dapat Anda bayangkan jika ada gembala sidang atau pendeta berani ngaku-ngaku dirinya adalah orang Lewi dan sekaligus imam yang berhak atas persembahan persepuluhan dari jemaat. Ingat, Korah, orang Lewi sendiri, mau minta jabatan imam dihukum mati. Apalagi ini orang Indonesia, apa orang Amerika, orang Jepang, orang Korea ngaku-ngaku imam. Nangkap ya maksud saya ya. Jadi dengan kata lain, jabatan imam sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Karena kita semua adalah imam juga. Bapak bisa aja, oh saya bukan bisa-bisaan. Kita baca ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita semua adalah imamat yang rajani, para imam, ya. Jadi jelas ya, para hamba Tuhan mendapatkan penghasilannya bukan dari persembahan persepuluhan, tapi dari persembahan sesama orang percaya yang bukan persembahan persepuluhan, ya. Yang besarnya sudah saya jelaskan di bagian yang sebelumnya, ya. Oke, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.